Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat menerima berkat yang baru yang dari Tuhan. Dan saya percaya di minggu pertama di bulan April ini, anugerah ilahi Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kita. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di satu ruangan, tapi saya percaya Yesus senantiasa hadir dalam setiap rumah demi rumah. Bahkan bukan hanya rumah, setiap hati saat ini yang bersama-sama beribadah, mengikuti ibadah ini, semuanya akan diberkati Tuhan. Menerima lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, jamahan tangan Roh Kudus saat ini menjamah setiap hati lepas pribadi. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa Tuhan Dia Allah yang sangat baik. Di tengah keadaan saat ini, kita tidak pernah gentar karena kita punya Yesus yang hebat. Yesus yang luar biasa. Yesus yang senantiasa membawa kita kepada air yang tenang. Kedamaian yang sejati Dia limpahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Setiap anugerah yang kami terima dalam hidup kami, hari lepas hari, kami semakin merasakan Tuhan betapa berartinya jam-jam ibadah kami, betapa berartinya waktu-waktu di mana kami mencari wajah Tuhan. Dan saat ini Bapa, dimanapun jemaat GPPK Subang berada, setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan menjamah. Kami siap mengikuti ibadah ini Tuhan. Ambil alih ibadah ini Bapa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami undang Roh Kudus untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah, mengurapi kami. Haleluya Yesus. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari setiap yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dialah Roh Kudus yang senantiasa memulihkan kita, memberi ketenangan dalam hati kita. Yes Lord. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes Lord. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Datang Roh Kudus, amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Benar Tuhan. Dengan minyak yang hamba percaya Tuhan, perkara ajaib akan terjadi saat ini atas setiap rumah tangga, atas setiap pribadi. Lawatan surga mengalir atas mereka. Mari dengan hormat kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Benar Tuhan. Mengalir penuh. Yes, mengalir dalam setiap rumah demi rumah. Amin. Kuasa-Mu bebaskan hidup. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu
Betapa hati kita rindu saat ini. Amin. Dia membawa kita terbang tinggi. Hadiratmu jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu menguasai. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu menguasai. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu. Engkau melihat Tuhan, pribadi lepas pribadi pada pagi ini. Mereka sungguh-sungguh bersekutu bersama Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Bapa, kuasa-Mu yang besar melindungi kami. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati. Mari setiap hati nikmati hadirat Tuhan. Yes. Kuasamu menguasai. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu. Tuhan melihat setiap hati-hati yang saat ini rindu kepada Dia. Dia bahkan sangat rindu kepada kita. Amin. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sembah Yesus, rasakan kehadirannya, jambahannya, lawatannya atas kita semua. Perlindungan Tuhan nyata bagi kau. Amin. Yes Lord. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirat. Yes Lord. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya semua bersuka cita, amin.
Sukacita Allah berlimpah-limpah hari ini. Ada setiap rumah demi rumah, pribadi lepas pribadi. Coba berikan senyuman dulu. Depan, belakangmu, kiri kananmu berikan senyuman. Dan katakan, Tuhan Yesus baik loh. Yuk kita mau angkat kedua jempol kita. Semua masih berdiri, kita mau angkat kedua jempol kita. Kita bersukacita bersama Tuhan saat ini. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. Mari bergoyang. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tangan, amin. Naikkan pujian, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Di tengah keadaan dunia saat ini, Kau tetap Allah yang baik bagi kami. Yes Lord. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Benar Bapak Ibu, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengar anak-anak muda, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan haleluya. Amin. Yes. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita sebentar mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, membuka hati kita lebar-lebar, dan fokus kepada firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan akan memulihkan setiap kita saat ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Dia Yesus yang sanggup. Dia Yesus yang sanggup memulihkan dunia ini. Dia Yesus yang sanggup memulihkan Indonesia. Dia Yesus yang sanggup memulihkan keluarga, lepas keluarga. Dia Yesus yang sanggup memulihkan pribadi, lepas pribadi saat ini. Datang pada Tuhan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Yes, Lord. Amen. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Benar Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, amin. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Saya mengundang kepada hambanya Pastor Agus berdoa untuk firman Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, sanjungan, keagungan hanya milik Tuhan, Raja di atas segala raja yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga, kami memuji-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau karena Engkau Allah yang maha besar. Bapa, segala pujian pada pagi hari ini kiranya boleh naik menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berfirman kepada kami semua Tuhan, supaya di saat-saat yang sulit ini kami tetap dikuatkan, kami tetap dihibur, kami tetap disertai oleh Tuhan. Berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali pada hari ini, hari Minggu kita dalam ibadah raya. Kepada jemaat dimanapun juga berada, saya ucapkan selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semuanya berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan dari awal sudah mengikuti ibadah ini, kita tetap bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk kali ini kita tetap masih beribadah secara online, secara streaming. Memang kita belum biasa jemaat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya berdiri di tempat ini berkhotbah itu bisa memandang wajah Bapak Ibu Saudara-saudari. Mulai dari ujung sebelah kanan di pojok, di tengah, di depan. Semua tidak luput dari perhatian saya di atas mimbar ini. Semuanya saya bisa memandang wajah Bapak Ibu. Ketika saya mulai naik ke panggung, Bapak Ibu sekalian begitu antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya harap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari juga di rumah saat ini pun antusias. Walaupun mungkin ada yang di layar yang besar, puji Tuhan. Ada di layar yang sedang, ada di layar yang sangat kecil. Tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Suatu hari kita akan bertemu kembali di tempat di gedung GPPK Subang dalam suatu suasana yang lebih bersukacita. Haleluya. Tapi saya masih membayangkan wajah Bapak Ibu Saudara-saudari. Agak susah memang Bapak Ibu. Kalau saya berkhotbah biasanya di depan Bapak Ibu melihat wajah-wajah. Sekarang yang terlihat hanya wajah Koko Charles mungkin yang berdiri di hadapan saya. Tetapi tidak mengapa Bapak Ibu sekalian. Saya tetap bersukacita melayani Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biasanya saya sangat ingat siapa yang paling duduk di sebelah depan, paling depan kanan. Di sebelah kiri paling depan. Dan saya pun masih ingat bagaimana jemaat yang begitu antusias di ibadah pagi, di ibadah siang jam 10. Dan juga saya masih ingat juga semua kebiasaan daripada jemaat-jemaat GPPK Subang. Saya rasanya begitu kangen sekali Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu, tema hari ini firman Tuhan berbicara dengan tema mempercayakan pada pimpinannya. Amin. Haleluya. Seminggu lagi kita akan merayakan hari Paskah. Hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati dan membebaskan umat manusia dari dosa. Nah, ini adalah menjelang 1 minggu memperingati hari Paskah, itu disebut hari Prapaskah. Saya akan membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13.
Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita buka Alkitab kita. Biasanya mungkin kalau ke gereja kita malas bawa Alkitab karena terlalu berat Alkitabnya. Dan kita bisa baca di layar. Tetapi sekarang di rumah mungkin gak ada layar Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Terpaksa harus baca Alkitab. Syukur kepada Tuhan dengan adanya si corona Bapak Ibu bisa membaca Alkitab di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita baca Alkitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 13 berbunyi sebagai berikut. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ini adalah cerita kisah bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu akan keluar dari tanah Mesir. Kita mengenal Paskah itu dua hal. Yang pertama adalah Paskah orang-orang Yahudi. Paskah orang-orang Yahudi adalah Paskah di mana mereka memperingati kebesaran Tuhan yang menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah Paskah orang-orang Yahudi. Dan Paskah yang kita rayakan seminggu yang akan datang, itu bukan memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, tetapi memperingati bagaimana Yesus Kristus Sang Mesias bangkit dari kubur, hidup kembali untuk membebaskan semua orang yang percaya kepadanya dari dosa dan hukuman. Bapak Ibu Saudara, pada malam itu ketika orang-orang Israel, malam terakhir mereka tinggal di Mesir, dan mereka akan keluar meninggalkan Mesir. Maka pada saat itu sebagaimana yang kita baca dalam kitab Keluaran 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Di situ dengan jelas Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang dahsyat, itu menunjukkan kuasanya atas Mesir dengan memberikan tulah. Tulah itu adalah semacam hukuman atas Mesir. 10 tulah. Dan ini adalah tulah yang ke-10 yang terakhir. Tulah yang pertama, kedua dan seterusnya sampai tulah yang ke-10. Dan selesai ketika tulah yang 10 akan diberikan. Tuhan memberikan secara detail apa-apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel sebelum mereka meninggalkan Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melihat kepada tema yang saya bawakan pada pagi hari ini, yaitu mempercayakan kepada pimpinannya. Arti mempercayakan ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita mempercayakan kepada yang memimpin kita. Misalnya suatu hari saya pergi ke suatu tempat, katakanlah ke Bandung. Saya naik Grab, naik mobil, saya tahu jalan ke Bandung, saya pernah jalan ke Bandung, saya sering jalan ke Bandung, atau bahkan saya memakai kendaraan sendiri ke Bandung.
Tetapi saya waktu itu mempercayakan kepada sopir untuk membawa saya ke Bandung. Maka apapun juga yang terjadi di jalan, saya mempercayakan diri kepada sopir itu, kepada driver itu untuk membawa saya ke tempat yang saya tuju. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua Bapak Ibu Saudara, arti mempercayakan artinya saya benar-benar blank. Saya benar-benar nggak tahu kemana akan pergi. Jalan apa yang harus saya tempuh, saya benar-benar nggak tahu. Tapi saya mempercayakan kepadanya dan saya tahu pada akhirnya dia akan membawa ke tempat tujuan yang saya inginkan. Contohnya, suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika pertama kali saya naik pesawat terbang, naik plane, saya nggak tahu bagaimana tata caranya. Saya langsung masuk, saya nggak kenal dengan pilotnya, saya nggak jumpa juga dengan pilotnya, saya juga nggak sempat tanya apakah dia lulusan apa pilotnya. Tetapi saya duduk manis di bangku itu, dan pesawat itu mulai take off, mulai naik ke atas. Ketika mulai naik ke atas, yang saya lihat di atas tidak ada tanda apapun juga. Tetapi saya mempercayakan kepada pilot yang saya sama sekali nggak kenal itu, saya akan sampai di tempat tujuan. Ketika pesawat itu mendarat, Bapak Ibu, saya melihat nama airportnya, Ngurah Rai Bali. Oh, berarti tujuan saya sampai. Tujuan saya benar. Itu arti mempercayakan. Nah, tema pagi hari ini adalah mempercayakan kepada pimpinannya. Mempercayakan kepada pimpinan Tuhan. Kita mungkin tahu saat ini keadaan yang terjadi. Atau bahkan ada di antara kita yang blank, yang sama sekali nggak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Kehidupan gonjang-ganjing, teror di sana sini, penyakit, kematian setiap hari, berita-berita begitu banyak menghantui kita. Kita menjadi takut. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, firman Tuhan, percayakan kepada pimpinan Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti jalannya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun kita sekalian. Amin, saudaraku. Tetap semangat. Puji Tuhan. Sama seperti orang-orang Israel pada waktu malam itu. Mereka disuruh A, B, C, D dan lain sebagainya. Dan mereka disuruh memotong domba atau kambing. Kemudian domba dan kambing itu dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Mereka mungkin nggak tahu untuk apa itu semuanya. Tapi mereka mempercayakan kepada Tuhan. Mempercayakan kepada perintah daripada Musa. Yang merupakan nabi, yang merupakan alat daripada Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bertanya untuk apa dan mengapa dan lain sebagainya. Tapi mereka mempercayakannya bahwa semuanya untuk kebaikan daripada bangsa Israel. Hari ini kita masih dalam suasana yang menegangkan. Percayakan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang Paskah yang pertama itu, Tuhan memberikan berbagai macam petunjuk yang banyak sekali kepada bangsa Israel. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan untuk bangsa Israel? Sampai Tuhan memberikan tulah yang pertama, tulah yang kedua dan seterusnya. Sampai juga Tuhan memberikan hukum-hukum yang begitu banyak. Untuk apa tujuannya? Yang pertama adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Amin. Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya atas segala sesuatu di atas muka bumi ini. Mesir adalah lambang kekuatan. Mesir adalah lambang keangkuhan. Mesir adalah lambang kejayaan. Pada waktu itu dengan Fir'aun sebagai pimpinannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa di atas segala-galanya Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang ini mulai bulan Maret ini. Ada terjadi wabah virus corona. Wabah yang begitu menghantam dunia. 190 negara. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan?
keadaan ini begitu memporak-porandakan. Baru-baru ini sebelum saya menyampaikan firman, saya membaca, saya melihat, saya menonton sebuah tayangan dari unggahan seorang pengacara yang terkenal kaya raya, dan dia men-shoot rumahnya. Dia katakan, mobil saya banyak, mobilnya itu mewah-mewah semua, tapi selama 22 hari saya nggak bisa pakai mobil yang mewah itu. Dikurungin mobil itu, rumahnya yang mewah, uangnya yang banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena ada virus corona itu, orang-orang begitu lumpuh. Kota-kota menjadi mati. Legalisme yang tadinya sulit untuk dibongkar, sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja-gereja tutup, rumah-rumah ibadah tutup, semua menjadi lesu. Itu menunjukkan bahwa keadaan di dalam dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang berkuasa. Cuman Tuhan Allah yang berkuasa. Kita semua harus sadar dengan kejadian ini Bapak Ibu. Sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada Mesir, kepada Israel, supaya mereka sadar bahwa Tuhan Allah lah yang berkuasa. Kita pun harus sadar saat ini bahwa kita ternyata tidak ada apa-apanya. Pengetahuan kita, ilmu kita, negara kita, atau negara yang lain tidak ada yang siap menghadapi virus yang kecil ini. Mereka semua tidak siap Bapak Ibu. Amerika 284.000 ya kena daripada virus ini. Indonesia baru ribuan. Kita berharap, kita berdoa supaya ini semuanya cepat berakhir. Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Nya kepada kita bahwa di atas segala-galanya Dialah Allah yang berdaulat atas semuanya. Kalau Tuhan yang menghendaki di dunia ini, tidak ada barang yang mustahil. Kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat keagungan Tuhan. Mari kita lihat betapa Dia Allah yang berkuasa. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, kedaulatannya untuk kita semua. Oleh karena itu kita juga harus menyadari bahwa keadaan ini terjadi untuk menunjukkan betapa Dia Allah yang berdaulat. Saya baca suatu kisah di Italia, ketika Italia dilanda dengan virus corona. Italia kita tahu adalah negara sepak bola, itu sudah terkenal. Tetapi Italia juga adalah negara yang paling bagus dalam servis kesehatan. Mereka bangga akan kesehatannya. Tetapi apa yang terjadi? Saya baca yang terakhir, Presiden Italia, dia berlutut, dia menangis, dan dia give up, dia katakan, saya menyerah. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya perbuat dengan keadaan ini. Karena saya tidak berdaya. Ada seorang doktor, seorang profesor yang paling pintar di Italia, dan dia seorang ateis. Ketika melihat apa yang terjadi, dia bilang begini, sekarang saya tahu bahwa di atas segala-galanya ada sosok yang maha kuasa, ada Tuhan yang maha kuasa. Saya menyerah, dan mulai hari ini saya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur segala-galanya. Ada Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dialah Allah yang berdaulat atas kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dari peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, kita belajar 3 hal yang penting untuk kita semua simak bersama-sama pada zaman sekarang ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya atas bangsa Mesir, atas orang-orang Israel, supaya mereka melihat bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Tuhan di atas Mesir, Tuhan di atas Firaun, Tuhan yang memegang kekuasaan, yang berdaulat atas segala sesuatu di tanah Mesir. Dan bukan cuma di tanah Mesir, tetapi di alam jagat raya ini. Sama seperti saat ini juga, ketika wabah virus COVID-19 ini merambah kemana-mana. Dari ujung ke ujung, mulai dari Wuhan, sekarang sampai 190 negara terpapar oleh virus ini. Bapak Ibu Saudara, semuanya kita tidak berdaya dan tidak ada yang siap.
Mulai kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat kepada Tuhan bahwa Dialah Allah yang berdaulat atas segala-galanya. Poin yang kedua yang akan kita pelajari saat ini adalah kenapa Tuhan memberikan tulah yang pertama sampai dengan tulah yang ke-10 dan dilanjutkan dengan berbagai macam aturan sebelum sampai kepada tulah yang ke-10. Pada malam yang mencekam itu, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menyembelih domba atau kambing dan darahnya itu dioleskan di atas ambang dan jenang pada pintu rumah mereka masing-masing. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, ketika ada darah di atas ambang pintu rumah orang-orang Israel, maka pada malam hari yang mencekam itu, Tuhan akan berjalan di tanah Mesir. Dan setiap rumah yang ada darahnya, Tuhan akan lewat. Dan di rumah itu tidak ada kematian. Tetapi bagi rumah yang tidak ada darahnya, tidak ada darah dombanya, maka Tuhan akan mengambil anak sulung. Apakah itu anak sulung manusia ataukah itu anak sulung binatang. Semuanya mati. Dan itu semuanya menandakan Bapak Ibu. Yang kedua tujuan Tuhan adalah supaya kita manusia, supaya orang-orang Israel belajar untuk mentaati firman-Nya. Kita tidak boleh menawar-nawar. Ini firman yang enak harus dituruti. Firman yang tidak enak dibuang. Kita harus mentaati, melaksanakan firman Tuhan, seluruh firman Tuhan di dalam kebenaran Alkitab kepada kita semua. Tidak memilah-milahnya. Bapak Ibu, orang Israel juga mentaati firman Tuhan dari A sampai Z. Apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa harus dilaksanakan tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita dilanda rasa takut, rasa was-was, dan setiap saat kita nggak tahu apakah kita bisa terpapar dengan virus corona. Apakah hari ini kita masih hidup atau besok kita akan meninggal. Kita mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, yang kemarin masih beraktivitas, tetapi kemudian sudah ada berita-berita. RIP, rest in peace, saudara A, saudari Anu, Bapak Anu, Ibu Anu. Bapak Ibu Saudara, itu menandakan betapa tidak mampunya kita manusia. Tibalah saatnya, sekaranglah saatnya kita disuruh oleh Tuhan untuk mentaati firman Tuhan. Back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Taati firman Tuhan, karena di sanalah akan terdapat kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, maksud Tuhan pada waktu bangsa Israel akan keluar dari Mesir adalah supaya bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Mereka tidak tidur, mereka berjaga-jaga, mereka siap-siap, mereka berdegup-degup jantungnya. Apa yang akan terjadi pada esok hari? Tetapi mereka mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berfirman, mari bangsa Israel, engkau berangkat ke negeri yang akan aku berikan kepadamu. Negeri yang mana? Enggak tahu. Di mana? Enggak tahu. Arahnya kemana? Enggak tahu. Yang penting adalah, yang utama adalah mempercayakan kepada firman Tuhan. Mempercayakan kepada kedaulatan Tuhan. Mempercayakan kepada Tuhan apa yang terjadi ke depan yang kita tidak tahu. Percaya yakin ada Tuhan. Ada Tuhan yang berdaulat. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang bertanya, sampai kapan virus corona akan ada di muka bumi ini? Sampai kapan kita bisa beraktivitas dengan normal? Apakah minggu depan kita bisa merayakan Paskah di gereja? Bertubi-tubi pertanyaan. 3 hari yang lalu ada jemaat saya yang bertanya, kapan saya bisa buka tambal ban lagi? Karena ada virus corona, saya nggak bisa leluasa. Kapan saya bisa ngorder lagi? Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita nggak tahu akan hari-hari ke depan. Tapi percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas kita semuanya. Amin. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Percayakan kepada Tuhan. Jadi 3 hal yang ingin saya bagikan di dalam ibadah raya
tanggal 5 April tahun 2020 kepada jemaatku yang kekasih. Yang pertama adalah kita harus lihat dan mengakui bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa di atas segala-galanya. Yang kedua, kita mulai dari sekarang saatnya untuk mentaati firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mempercayakan kepada Tuhan. Aku menyerahkan kepadamu Tuhan. Aku mempercayakan hidupmu kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi pada hari-hari yang akan datang, aku percaya akan kedaulatan Tuhan. Aku percaya akan kekuasaan Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita semua. Hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan virus corona. Bukan di tangan hal-hal yang lain. Tapi ada di dalam tangan dan kuasa daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah akhir daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak semua jemaat yang ada di rumah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini adalah minggu pertama di bulan April, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, siap-siap saat ini kita semua untuk melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama pada akhir daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan masih takut, masih was-was, masih tidak nyaman? Kita tidak tahu akan hari-hari yang akan datang seperti apa, sampai kapan. Tetapi mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memegang dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah juga. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Saya terberkati dengan satu pujian ini. Di saat-saat kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Di saat-saat kita menghadapi saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Pujian ini selalu mengingatkan kepada kita semua. Bahwa di sana masih ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat atas segala kehidupan kita. Ku kan berdiri di tengah badai Tuhan. Walaupun saat ini badai begitu dahsyat berkecamuk di dalam dunia ini. Terombang-ambing oleh hal-hal yang menakutkan. Tetapi Engkaulah kekuatan dalam kehidupan saya. Haleluya, haleluya, kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara di rumah juga berdoa. Yang sakit berdoa. Yang lemah berdoa, yang ada persoalan berdoa, yang takut berdoa masing-masing dengan sungguh-sungguh. Tumpangkan tanganmu di dada masing-masing. Berseru kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mengakui Engkaulah Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami, yang berdaulat atas alam jagat raya ini. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar mentaati firman-Mu. Kami akan lebih lagi mempercayai hidup kami. Mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwa
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa, yang berdaulat atas alam jagat raya ini. Allah yang berjanji untuk menopang kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Saudara, banyak yang mendengar firman-Mu Tuhan hari ini. Mungkin ada jemaat yang di rumah yang mendengar firman Tuhan. Dimanapun juga suara kami terdengar, firman Allah tetap firman Allah. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di tempat ini Bapa, untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini dengan sungguh-sungguh sedang mengikuti dan sedang berdoa, menumpangkan tangan di dada mereka masing-masing atas sakit, penyakit, kelemahan, ketakutan, rasa galau dan lain-lainnya. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan mereka, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan kiranya turun atas jemaat Tuhan. Dimanapun juga mereka berada, mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Amin. Jemaat GPPK Subang, dimanapun juga berada, yang di rumah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa hari ini hari Minggu kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita akan sama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini menandakan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang berkorban di atas kayu salib, menebus segala salah dan dosa kita. Dengan kita menerima roti ini sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima roti perjamuan kudus yang melambangkan tubuh Kristus. Kita akan terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan atas roti perjamuan kudus yang sudah kami terima pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tubuh Tuhan tercabik-cabik di kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kami. Kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Cawan ini melambangkan darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kita. Setiap tetesan darah Yesus di kayu salib menebus segala salah dan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anggur perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kami sudah terima perjamuan kudus pada pagi ini. Kami bersyukur Bapa di sorga. Walaupun inilah pertama kali kami menerima sakramen perjamuan kudus dengan jemaat yang menerimanya di rumah masing-masing. Tapi kami percaya akan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang mengatur masa-masa, waktu-waktu dan saat-saat yang tepat. Kami mempercayakan kepadamu, biarlah Engkau Allah yang berdaulat atas kami. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah pada pagi hari ini dalam ibadah raya Gereja GPPK Subang. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati semua. Tiba saatnya kita akan berdoa dalam doa berkat. Sebelum itu saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun juga berada, bahwa hari Jumat tanggal 10 April maksud saya yang akan datang, kita akan memperingati Jumat Agung. Dan dalam Jumat Agung itu juga kita akan mengadakan ibadah satu kali jam 8 pagi. Kemudian di akhir ibadah kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu siapkan perjamuan kudus dari sekarang, supaya pada hari Jumat Agung kita boleh bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mari saya undang dengan hormat. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan, yang kami menyadari banyak kekurangan dan kelemahan, kiranya boleh menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang melawan wabah virus corona. Bapa, Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati negara kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya bencana ini segera berakhir dan bangsa kami boleh kembali hidup normal. Berkat Tuhan atas Indonesia. Tuhan menyelamatkan Indonesia. Tuhan menolong Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami. Tuhan juga memberkati TNI, Polri, semua Tuhan berkati. Tuhan juga berkati kota kami, kota Kabupaten Subang. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita pada pagi hari ini. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera.
Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita semua, mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin, amin. Jemaat GBPK Subang tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.